Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'da. Hadratul muhtaramin, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para pecinta ilmu agama, pendamba kampung akhirat, kita bersyukur lagi kehadiran Allah Azza wa Jalla pada kesempatan kali ini. Allah selalu berikan pada kita berbagai macam nikmat. Nikmat terbesar yaitu nikmatul iman wal Islam. Kita berharap semoga nikmat iman Islam ini tetap kekal dalam diri kita hingga husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah kehadirat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang mulia, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita fikih bab muamalah. Pasal khiyar, hak opsional, hak pemilihan. Halaman 9. Khiyar. Yang bawa buku bisa dibuka halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil khiyar. Fasal menjelaskan hukum-hukum khiyar, hak opsional, hak pilih untuk meneruskan akad, jual beli atau membatalkan gitu. Jadi Islam itu indah ya. Sudah jual beli kok ada masalah, batalkan, kembalikan. Itu ada begitunya sehingga tidak kaku, indah. Kedua orang yang melakukan transaksi jual beli boleh diperbolehkan melakukan khiyar atau memilih antara meneruskan transaksi jual beli dan merusak atau membatalkannya. Maksudnya, kedua orang tersebut memiliki hak khiyar majelis pada berbagai macam transaksi jual beli, seperti transaksi salam, pesan. Selama keduanya belum berpisah, maksudnya di waktu keduanya belum berpisah secara umum. Maksudnya khiyar majelis bisa terputus, gugur, sebab badan kedua orang yang melakukan transaksi jual beli telah berpisah dari tempat transaksi, atau sebab keduanya telah memilih untuk menetapkan transaksi. Jika salah satunya memilih untuk menetapkan transaksi dan pihak lain tidak menetapkan transaksi dengan segera, maka hak khiyarnya gugur. Sementara hak khiyar masih dimiliki oleh pihak yang lain, pihak yang tidak menetapkan transaksi. Hak khiyar itu ada 3 dalam Islam. Yang pertama khiyar majelis, kedua khiyar syarat, ketiga khiyar aib. Yang tadi baru kita baca adalah khiyar majelis. Maksudnya adalah ketika penjual dan pembeli masih di satu majelis akad, itu boleh saja dia membatalkan akad. Contoh, saya beli kepada Pak Zaid, saya mau membeli jubah Al-Fatah warna putih ukuran XL. Berapa harganya?
100.000 Ustaz. Oh, maka dengan dia mengatakan 100.000, maknanya dia telah menetapkan rela untuk menjual barangnya. Ganti saya masih punya pemilihan ini. Mau neruskan akad atau enggak? Oke, kalau saya, kok mahal? Yuk, enggak usah, silakan ditawar. Mboten, enggak jadi, ya udah, berarti enggak jadi jual beli. Saya boleh pilih untuk mundur. Atau mungkin saya menetapkan akad. Gini Pak Zaid, kalau 100 saya enggak berani. Bagaimana kalau 80.000? Ini saya telah menetapkan untuk membeli 80.000. Sekarang silakan Pak Zaid. Pak Zaid memiliki hak untuk memilih benar-benar mau dilepas 80 atau tidak, terserah dia. Oh, kalau 80 belum boleh Ustaz. Ya udah 90.000. 90.000 dia menetapkan. Oke Pak, saya siap. Kedua belah pihak telah menetapkan, sepakat untuk menjual beli jubah ini dengan harga 90.000. Masih dalam majelis gini, masih dalam majelis. Barang sudah saya beli, ya Pak, ini saya beli 90.000 ya. Ya. Kemudian ngobrol-ngobrol, ini uangnya. Ini barangnya, ngobrol-ngobrol begitu. Loh, ternyata ada haromen di sini. Ya ada Pak, ada haromen. Oh, boleh enggak Pak? Yang ini tak batalkan ya, saya tak ganti, pilih itu. Boleh, silahkan. Ini masih apa ya? Masih dalam satu majelis, boleh untuk seperti itu. Boleh untuk seperti itu. Boleh untuk seperti itu. Nah, kalau sudah mereka benar-benar menetapkan akad, ya Pak, wis deal. Saya ambil yang haromen saja. Oke, ini uangnya selesai ya, wis titik nanti. Atau mereka sudah berpaling. Contoh, kalau ini sebuah ruangan, saya sudah keluar ruangan, maka ini sudah berpisah. Sehingga kalau misalkan saya masuk lagi, oh ya Pak Zaid, tadi yang jubah Al-Fatah saya beli 3 ya, yang tadi harganya 100. Oh maaf Pak, tadi saya itu salah ngomong, aslinya harganya itu 300. Jenengan tadi nggak langsung beli. Nah terus ya, kita udah ini majelis baru. Majelis tadi telah selesai karena jenengan sudah keluar ruangan. Ya, sekarang antum datang lagi, ini seperti akad yang baru. Saya nggak boleh mencela-mencela. Ini memang benar-benar harganya 300 aslinya itu. Oh, begitu ya. Begitu. Ini ketika masih di majelis bisa untuk milih ini, aku beli ini ya. Oh, ini enggak jadi, yang ini aja. Ini masih bisa. Masih bisa. Aku beli ini ya. Ini saya beli bajunya yang haromen sama kopiahnya sama tasbihnya. Oh, uangnya kurang ya Pak. Aja udah, yang tasbihnya enggak jadi. Itu masih bisa ketika di majelis. Yang kedua, bagi kedua orang yang melakukan transaksi jual beli, begitu juga salah satunya ketika orang yang satunya lagi sepakat diperbolehkan untuk memberi syarat khiyar pada berbagai bentuk barang yang dijual hingga masa 3 hari. Masa 3 hari tersebut dihitung sejak transaksi, bukan dari saat berpisah. Seandainya syarat khiyar lebih dari 3 hari, maka transaksinya batal. Seandainya barang yang dijual termasuk barang yang akan rusak pada masa yang telah disyaratkan, maka transaksi jual belinya batal. Nah, ini sekarang poin kedua. Ini namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah ini tak beli, cuma saya ngomong sama Pak Zaid, Pak Zaid, saya mau beli tas ini yang warna hitam untuk anak saya. Oh silakan, berapa harganya? 150.000. Ya, saya beli 1.
Pak, maaf nggih. Ini kan biasanya anak saya itu senang warna hitam. Terus saya membeli ini itu kejutan hadiah untuk anak saya. Saya nggak bilang, saya nggak ngomong dulu. Nah terus, ya Pak, nanti misalkan sampai rumah ternyata warnanya itu nggak cocok, boleh kembali ya? Oh boleh Pak. Namanya ini khiyar syarat. Saya mensyaratkan kepada penjual untuk boleh mengembalikan barang yang saya beli kalau ada masalah. Maka kalau dia mengiyakan ya, dan waktunya tidak melebihi 3 hari, ini boleh. Betul. Ternyata sampai di rumah hadiah untuk anak saya. Ini karena antum dapat prestasi di sekolah, antum tak kasih hadiah tas. No, warnanya kok hitam loh. Lah piye? Itu yang hitam sudah ada. Aku itu pengen warna pink. Ya udah, besok tak tukarkan. Maka besok saya kembali ke Mauspati. Pak Zaid, tasnya yang ini tak kembalikan ya Pak. Begini aslinya begini. Tasnya nggak jadi saya beli. Duitnya mana? Begitu aslinya. Karena memang akadnya itu tak batalkan. Akadnya saya batalkan. Tetapi etikanya itu sekarang kalau mengembalikan itu apa? Enggak pena. Akhirnya pun bukan minta uang tapi minta ijol barang. Lah nggih ngoten mawon. Ini tak tukar yang warna pink Pak. Oh nggih monggo. Nah, ini boleh seperti itu. Makanya kalau jenengan punya toko itu kalau ada nota yang syar'i tulisannya bukan yang seperti saat ini beredar. Kalau yang beredar kan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu enggak syar'i itu. Kalau yang syar'i bagaimana? Barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan dengan catatan ada perjanjian, ada persyaratan. Nah, itu indah jadinya. Karena memang tujuan kita jual beli bukan hanya untuk cari untung, tapi nolong saudara muslim. Ya Allah. Dan khiyar ini pun, khiyar syarat, ini bukan hanya pada pembeli. Penjual pun boleh mengkhiyarkan. Contoh, saya punya kitab, Fathul Qorib. Ini mau dibeli Pak Umar. Ustaz, ini kitabnya tak beli ya. Oh iya, silakan dibeli. Untuk apa Pak? Ini untuk anak saya yang masih belajar di pondok. Ya udah. Tapi anu loh Pak, nanti kalau kitabnya nggak cocok tak kembalikan ya. Iya nggak apa-apa. Tapi saya juga ini. Ini adik saya itu mau datang besok pagi. Katanya mau butuh kitab mata pelajaran di pondok juga. Nanti kalau termasuk kitab itu yang dikehendaki nggak jadi loh ya, dikembalikan loh ya. Saya pun juga boleh apa? Mensyaratkan begitu. Jadi persyaratan ini yang minta bukan hanya penjual, tapi bukan hanya pembeli, penjual pun juga boleh mensyaratkan. Atau kedua belah pihak juga boleh. Niku khiyar syarat. Okay. Ya. Oh, terus? Itu seperti itu juga. Saya beli. Macam polaan lah. Kemudian kita taruh. Kemudian ini kan lama, nggak laku. Kemudian kita kembalikan lagi kepada pengelola tadi. Mungkin bisa diganti itu masuk saja. Itu Pak. Kalau persyaratan itu hanya 3 hari. Jadi masa aktifnya itu hanya 3 hari. Jadi barang biasanya dalam 3 hari belum rusak. Kalau sampai berminggu-minggu bagaimana? Sampai berminggu-minggu misalkan. Oke lah. Sampai 1 bulan karena kita ini termasuk pengambil barang yang terbesar di gudang tersebut misalkan. Terus ternyata dari
6 jenis barang yang kita ambil, itu ada satu barang yang lumayan banyak, kita salah ambil. Ternyata orang-orang itu mintanya nggak begini, ukurannya lain. 1 bulan teman kita datang, loh kok cek munggul barangnya, kleru hitungan dah. Lah terus piye? Ya ora gak laku. Wis ngene, enggak apa-apa balekke kita ijoli. Ini sudah bukan khiyar lagi. Ini maknanya kita ganti menjual pada dia. Karena kebaikan hati dia mau menerima penjualan kita. Aslinya misalkan dia ngotot nggak mau, ya menang dia. Nggak oleh, menang dia. Mau nggak ada perjanjian misalkan. Apalagi tidak ada aib, tidak ada cacat. Kalau ada cacat, masih bisa kita untuk membalikan. Ini enggak kesalahan di kita, hanya gara-gara salah ukuran. Kadung diukur tenanan, jubah anak-anak, njaluk jare XL, goleki XL, kabeh L. La ilaha illallah. Sampai 20 kodi mumbruk piye iki? Kleru hitungan. Lah ora omong, ora penak aku. Wis ora ngono wis gak apa-apa iki gone-gone tak ganti. Itu karena kebaikan hati teman itu. Terus nih Pak. Yang ketiga, ini namanya khiyar aib. Wa idza wujidal bil mabi'u aib. Ketika pada barang yang dijual ditemukan cacat, yang ditemukan sebelum barang itu diterima dan bisa mengurangi harga atau cacatnya barang dengan kekurangan atau cacat yang bisa menghilangkan tujuan dari pemanfaatan barang. Dan biasanya pada jenis barang yang dijual tersebut tidak ada cacat, seperti zina, mencuri, dan kaburnya budak yang dibeli. Maka bagi pembeli diperbolehkan untuk mengembalikannya, maksudnya barang yang dijual. Nah, ini fasilitas untuk orang yang membeli. Nanti untuk orang yang menjual juga sebenarnya. Begini, pertama, bagi pembeli itu kalau membeli barang ternyata barangnya cacat, ini dicontohkan budak yang dibeli tentunya kan budak yang enggak berpenyakit yang parah, tidak suka mencuri, tidak suka berzina. Nah ini kadung dibeli kok ada indikasi begitu loh. Ini berarti enggak sesuai dengan kriteria yang ada, kembalikan. Boleh begitu. Contoh, kita beli baju di toko. Udah beli sampai di rumah kita pakai, itu kita mau naruh kunci, taruh di saku, blong, loh kok bablas. Ternyata apa? Jebol kuncinya, apa itu namanya, saknya jebol. Nah, yang seperti ini cacat, aib. Maka boleh bagi kita untuk mengembalikan karena cacat tersebut. Kenapa? Terbukti bahwa cacat tersebut adanya mulai di tangan penjual. Jadi cacat yang boleh dikembalikan itu apa? Cacat-cacat yang memang dari sananya, dari pabriknya, dari penjualnya. Lah kalau cacat itu yang datang baru nggak boleh dikembalikan. Contoh, jenengan beli baju putih, dimasukkan di tas, kehujanan, tasnya warna hitam, ya toh? Luntur, tasnya luntur, akhirnya ngenai baju putih, nggak boleh dikembalikan. Anu Pak, baju putihnya kelunturan, mosok baju kok kelunturan, baru dibeli loh. Jenengan taruh di mana? Taruh di tas. Warna apa? Hitam. Yang luntur tasnya atau bajunya? Ya anu sih, tasnya, tapi kan bajunya baru. Alah, drama nih. Iya gak iso ngono, jelas sing kleru sampean, Pak. Wong dari saya jelas-jelas putih, bagus, bersih.
yang blunengi, yang nyacati kamu kok kemudian kamu konten ke saya, nggak bisa. Nah, kalau zaman dulu bukan menggunakan uang, ya, kebanyakan menggunakan benda, barter. Saya membeli baju, alat tukarnya menggunakan beras atau menggunakan jagung. Nah, ternyata jagungnya setelah dibuka, loh, kok sepenguk? Pak mriki, alat pembayaran kamu ini masalahnya apa? Loh, sepenguk, mampu ganti ya nih. Oh, ganti boleh begitu. Atau ya sekarang pun ada teman membayar menggunakan duit, duitnya palsu. Sudah dibayar, ini barangnya, mana uangnya, terus enteran nggih. Napa untuk pengecek keaslian sensor nih kalau. Oh, maaf Pak, ini palsu. Nah, ini dikembalikan, boleh. Lah, masa pengembaliannya itu berapa hari kita diberi waktu? Pokoknya mulai pertama kali kita tahu, itu langsung dikembalikan. Kok kita tahu, kemudian masih dipakai beberapa hari, udah nggak boleh dikembalikan. Namanya kita ridho. Namanya kita ridho. Namanya kita ridho. Hati-hati. Jual beli itu kalau enggak soleh ya loro hati. Nggih. Jual beli kalau enggak soleh loro hati. Makanya sebaik-baik tempat di buminya Gusti Allah itu ya masjid, seburuk-buruknya tempat itu pasar. Kenapa? Karena pasar itu tempatnya orang bohong, orang nipu, orang menggolimi orang lain hanya untuk melampiaskan nafsu keserakahan, mendapatkan. Ya, tapi itu Nabi juga dagang lah ya. Dagangnya Nabi dagang yang soleh. Makanya at-tajir as-shadiq ma'a syuhada. Pedagang yang benar-benar jujur nanti itu derajatnya itu seperti para orang-orang mati syahid. Ada seorang waliullah, dia itu ke pasar. Ditanya santrinya, jenengan lho yi, udah cukup sudah diwali kalau datang pasar dudulan kurang gawe. Oh, orang ngerti. Aku di pasar itu bukan untuk cari untung, tapi untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah di tempat keramaian orang-orang lalai kepada Allah. Ya gitu. Lilin ditaruh di sini yo kalah, enggak nampak indahnya. Tapi lilin diletakkan di kegelapan, oh, tahu. Neng pasar gelap kabeh terus wiritan kan cemorot. Oh, wali wi. Tempatnya di tempat yang bisa takwa. Yes. Nggih, sampai di sini ada yang tanya, Pak? Nggih.
Nggih. Itu nanti masuknya ke akad jialah namanya, sayembara. Jadi aslinya kalau jenengan bisa menjual 25 akan dapat bonus tertentu, ngoten nggih. Ya. Saya akan jual. Tapi pas membeli antum hanya baru membayar 10 saja. Yang 15 nanti. Dan nyatanya sesuai dengan waktu yang ditentukan, jenengan mampu menjual lebih dari 25. Endi bonusku? Ora, enggak ngoten to. Bolehkah kita hanya membayar? Jadi gini, terus piye ya? Jadi seharusnya jenengan membayar sepenuhnya 25 barang, itu kewajiban panjenengan, dan seharusnya dia menunaikan janji untuk memberikan hadiah pada jenengan. Begitu seharusnya. Lah tinggal ngitung mawon niku. Tinggal ngitung. Jane nggih angsal seandainya kok misalkan hadiahnya itu seharga 5 barang misalkan. Iki mergo hadiah iki seharga 5 barang. Wis pokoke aku tak kekeki sampeyan tambah 10 barang, berarti 20 sing tak bayar. Ini nggih pun pas jane, Pak. Maksudnya pas itu begini. Orang yang membuat sayembara, contoh, barang siapa yang bisa menjual barangku 25 buah selama 1 minggu, maka akan aku beri 1 juta misalkan. Dan nyatanya ada orang yang mampu, apalagi sudah janji sama jenengan, yaitu harus ditunaikan itu namanya hadiahnya itu al-musamma, uang hadiah yang disebutkan itu harus diberikan. Jadi hutang kalau enggak. Ya bagusnya kalau seperti itu digenahne, Pak. Digenahne. Nggih. Nggih. Nggih, makanya pentingipun di sini Pak Polisi ada itu kan ya, akhirnya untuk meluruskan yang begitu itu. Ini kalau hanya sederhana nggak apa-apa, tapi kalau partai besar kemudian ongkonin nule kathah wonten lha niku perlu enten tanda tangan di atas materai napa putus pundi ngoten kedahipun kena aman. Oh, nggih ampun lah ngoten. Nggih. Nggih. Sebenarnya dalam online itu juga ada pihak ketiga, Shopee sebenarnya atau Tokopedia misalkan itu. Itu juga bermanfaat untuk kita. Dibahas panjang, intinya boleh dia sebagai penengah begitu, dia sebagai penengah. Itu untuk khiyar majelis. Jadi kalau untuk khiyar majelis katakan oke ya, dan kita melihat gambar ini, aku pilih baju Al-Fatah warna putih XL kain katun, mau beli 2. Ini uang klik bayar, ngeten nggih pun nggih, bayar. Kebanyakan itu yang dirugikan tuh kita. Setelah datang barang tidak sesuai, nah ini namanya cacat. Ini sebenarnya kita bisa komplain.
Kita bisa komplain untuk apa? Diproses untuk dikembalikan uang balik. Ini memang ribet dan nanti itu ujung-ujungnya itu sakit hati itu memang. Itu bisa sebenarnya dengan cara seperti itu. Kalau untuk khiyar syarat kayaknya di sini kalau misalkan di inbox pribadi itu maaf Mbak ya, maaf ya Kak, kalau misalkan nanti tidak cocok bisa dikembalikan gini-gini. Oh ya silakan. Monggo kalau udah begitu dan udah akrab itu masih bisa nyampe. Ternyata teman yang akan membeli nggak jadi, ini kembalikan ya kembalikan aja nggak apa-apa. Itu misalkan seperti itu nggih. Tetapi yang bisa kita lakukan mungkin di sini khiyar aib kayaknya. Ketika di bukti penjualan ukurannya XL yang dikirim L. Kita mintanya putih yang dikirim coklat. Ini kan jelas cacat ini. Tidak sesuai dengan permintaan. Dan ketika kita belum menyatakan transaksi selesai kan sebenarnya masih menggantung kita bisa untuk komplain dan uang belum masuk ke rekening dia kan ngeten. Kan seperti itu. Nah, cuma di sini nanti ada permasalahan juga untuk kembalikan itu biayanya juga dari siapa. Dia pun nanti enggak mau, pokoknya nanti dari kurirnya pun juga nanti kita harus berhadapan dengan dia dan macam-macam itu Pak. Itu kalau menggunakan toko-toko online seperti itu. Atau online-nya kita nggak menggunakan perantara tapi langsung. Pak Zaid, jenengan adain lihat coba, ini langsung saya ke Pak Zaid. Coba divideokan Pak ini. Ya udah saya beli ini. Pembelian nggak sesuai, ya langsung. Pak, ternyata barangnya beda. Ini bisa dikembalikan. Seharusnya bisa. Dan seharusnya mau menerima. Lagi dan lagi. Nanti teman yang kita ajak transaksi itu ngerti atau enggak, mau atau enggak, ini juga satu permasalahan. Pernah jadi gini, Masya Allah. Itu kan baju ukuran anak, ada juga yang L, M, L, S, XL ada juga. Yang tua juga ada, kan begitu. Nah ternyata yang difoto itu adalah yang dikehendaki dia dewasa. Tetapi foto yang ditampakkan adalah yang baju anak. Ya udah, maunya itu tak kirimkan. Setelah dikirimkan, konfirmasi, ya itu. Barangku cuma itu, nggak ada yang lain. Aku nggak ganti kok. L ya itu, XL ya itu. Tapi ini untuk anak loh, memang adanya itu kok. Ini kan dia merasa tertipu akhirnya begitu. Ini juga masalah. Jadi dalam khiyar 3 ini yang mungkin bisa kita buat ketika jual beli online adalah khiyar aib yang mungkin itu. Ketika barang yang kita pesan ternyata tidak sesuai dengan permintaan kita bisa untuk mengembalikan. Tapi awas, jangan sampai hanya mengembalikan dan dia nggak mau mengembalikan uang. Repot. Ada loh yang nggak mau udah nggak mau kembalikan. Kenapa dikembalikan? Salah kamu sendiri. Ada yang begitu, itu juga repot. Oleh karenanya penting berhati-hati dalam jual beli dan memilih teman kerja dalam hal ini supaya hatinya ayem. Gitu ya Pak. Wala yajuzu bai'us samrah. Sekarang kita melanjutkan kepada jual beli ngijo. Ini yang kemarin. Nah, yang kita singgung kemarin di sini sekarang teksnya. Tidak boleh menjual buah tanpa pohonnya dengan cara dimutlakan. Maksudnya
tanpa syarat dipanen, kecuali setelah buah tersebut layak dikonsumsi. Yang dimaksud dengan layak dikonsumsi pada buah yang tidak berubah warna adalah keadaannya sudah sampai pada batas yang umumnya dikehendaki untuk dikonsumsi. Seperti tebu telah manis, delima telah terasa asam, dan buah tin telah lunak. Dan pada buah yang berubah warnanya adalah buah tersebut berwarna merah, hitam, atau kuning. Seperti buah kurma, kurma mentah. Sedangkan buah yang belum layak konsumsi tidak sah menjualnya dengan cara memutlakkan, baik dijual pada pemilik pohon atau pada yang lain, terkecuali dengan syarat dipotong dipanen. Baik kebiasaannya pada daerah tersebut langsung dipanen buahnya ataupun tidak. Jika pohon yang ada buahnya telah dipotong, maka buahnya boleh dijual tanpa disyaratkan untuk dipanen. Tidak boleh menjual tanaman persawahan yang masih hijau, ngijau, dan masih tumbuh di tanah, kecuali dengan syarat dipotong atau dicabut. Gelem ya. Jika tanaman tersebut dijual beserta lahannya atau dijual tanpa lahannya, setelah buah biji-bijian tanam tersebut telah mengeras, hukumnya diperbolehkan tanpa syarat dipanen. Siapapun yang menjual buah atau hasil pertanian yang belum layak dikonsumsi, wajib untuk menyiram tanaman tersebut dengan kadar siraman yang bisa mengembangkan buah dan menyelamatkan dari kerusakan. Baik penjual mempersilahkan membeli untuk mengambil buahnya ataupun tidak. Ngijo Pak, sepunten ini. Tidak boleh ngijo, menjual tanaman, menjual buah-buahan yang belum layak panen, kecuali dengan langsung ditebang, disyaratkan langsung dipotong, langsung dipanen. Ini yang berada di daerah kita ini ya padi. Sebuah keluarga kecil, punyanya hanya sepetak sawah itu, butuh duit. Datang ke Pak Bos, mau dijual. Wah repot ya. Seharusnya kalau panen biasanya itu dapat 4 juta, ini hanya dibeli berapa? 2 juta. Ini nggak boleh. Kalau memang mau dijual ya dijual aja, tapi nanti terus dipanen, suruh babadi begitu. Apa mau? Bisa. Dia kau itu utang mawon. Utang. Ya Pak Bos, saya punya sawah. Ini kalau tak jual ngijo dosa. Nah terus saya hutang uang 2 juta. Nanti kalau panen tak bayar. Ya ora 2 juta. Bayar 2 juta. Ini solusi. Lah ini kalau yang hutang soleh, yang dihutangi soleh ya nggak apa-apa, boleh aja. Nyazati Gusti Allah. Ya ada yang usul, gimana caranya? Modipe maca wakingah, Pak. Diutangi terus maca wakingah. Oh, idza waqa'atil waqi'ah ini. Doa ben barokah. Gini loh. Wangi juga ya. Iya.
Menghutangi itu memang yang menjadi dalilnya itu adalah tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu aslinya. Nah terus sekarang itu orang salah paham. Aku ngutangi kudu untung. Wah ini kan salah. Wong nulung ku iki memang kita berkorban untuk orang lain. Tetapi di sini kita gambari nulung ning enek mentungi lah repot to niki. Aku nulung ya mentung lho ya. Nah. Lagi angel, Pak. Makane lek ra takwa ki angel. Wis ngono ya, Pak. Aku sing utang wis lali, kowe sing utang wis panggah. Nagih ora. Heeh. Utang sakmu. Utang sakmu ngono ya. Lah iya mi sakmu ngono ya lho. Mbok yo duwe sahur nang. Wale. Yaitu kalau pengen suasana takwa, hutang, kalau pas panen dibayar 2 juta, rasa terima kasihnya tambahi berasa sak ngoten mawon. Nah, ngoten carane. Mboten napa-napa. Yang itu termasuk budhu shalah. Jadi memang ya begitu nanti dia beli benda buah yang hampir masak dan memang dalam waktu antara kemampu sampai masak inilah biasanya pembeli suka. Karena memang membeli nggak langsung dimakan, membeli untuk nanti dimakan 2-3 hari berikutnya. Ya itulah memang, ya itu termasuk udah nggak apa-apa itu. Yang nggak boleh itu Pak. Baru pencet, baru pentil, baru hijau, masih ditunggu 1 bulan lagi. Ya ini yang masalah. Coba, misalkan beli mangga, itu tebasan mangga 4 pohon. Dihitung berapa? 4 juta. Iki panen perkiraan masih 20 hari lagi, gitu. Sausi dibayari enek angin puting beliung geruduk brek. Selesai. Ini loh yang enggak diharapkan oleh syar'i itu. Akhirnya ada yang merasa kecewa. Ngoten niku lho. Lah misalkan begini, oke lah. Oke, cik rodok boleh lah misalkan saya tengkulak. Memang saya ini sukanya membeli mangga-mangga begitu di daerah-daerah tertentu. Dan saya membelinya itu misalkan ini mungkin dan memang saya membeli tak perkirakan saya beli, saya panen itu pas giliran ke tempat kamu itu 5 hari lagi. Itu karena tenaga saya seperti itu ya nggak apa-apa. Tak beli, langsung tak panen. Langsungnya itu nunggu proses. Besok Pak, oh belum. Besok masih di tempat desa sebelah. Itu di sana ada beberapa pohon yang mau tak tebang dulu. Tebang. Akhirnya di sini nunggunya 5 hari, 7 hari berikutnya. Tapi memang niatnya bukan untuk membeli
Ngijau bukan. Ini sudah memang budu usul, udah layak dipanen. Yang repot itu kalau para tengkulak itu datang itu sudah baru pentil-pentil itu sudah didatangi. Lah ini yang masalah. Lah wis ketok ndang di toko, ndang di wah ngoten. Misalkan kita mempunyai anu Pak nggih, langsung dipetik mawon. Oh nggih, wis selesai kita urusan kita. Yang penting sudah dicarakan untuk dipetik. Hah? Boleh. Nah terus nanti bagaimana itu kan masih di tanah dia, ya pinjam. Maknanya aku beli pohon kamu, tanahnya tidak. Lah nyatanya masih nancap loh. Pinjam untuk nancapkan pohon di tanah kamu. Boleh. Nah, ini beli selamanya dari mana? Wah, sing nanem enggak rumoso rugi, Pak. Oh ya wis kaitannya karo itu ya, dunia ini memang Masya Allah. Nggih. Yang mana? Beli. Makanya itu kalau akadnya ya begitu. Beli pohonnya boleh. Lah terus ya harus ada akad kedua. Tapi diizinkan toh ini bertempat di sini enggak tak tebang. Oh ya. Berarti maknanya dapat izin untuk menetapkan buah tersebut, pohon tersebut di situ. Itu masih syar'i. Allah. Nggih, kula lanjutaken. Tidak diperbolehkan menjual barang yang bernilai ribawi dengan sejenisnya dalam kondisi basah. Lafaz rutbah dengan membaca sukun huruf toknya yang tidak memiliki titik. Dan keterangan tersebut musannif memberi isyarat bahwa sesungguhnya di dalam jual beli barang-barang ribawi harus dalam keadaan sempurna sehingga tidak sah semisal menjual anggur basah dibeli dengan anggur basah. Kemudian dari keterangan yang telah dijelaskan musannif mengecualikan perkataan beliau yang berbunyi kecuali susu. Maksudnya sesungguhnya diperbolehkan menjual sebagian susu dibeli dengan sebagian susu yang lain sebelum menjadi keju. Musannif memutlakan susu sehingga mencakup susu cair, susu kental, susu murni, dan susu asam. Ukuran yang digunakan di dalam susu adalah takaran. Sehingga sah menjual susu kental dibeli dengan susu cair dengan menggunakan takaran. Walaupun ukuran keduanya berbeda jika menggunakan timbangan. Ini kembali ke yang awal kemarin bahwa barang ribawi itu ada 3, yaitu makanan minuman, kemudian emas dan perak. Lah untuk makanan itu kalau mau tukar menukar yang sudah kering. Misalkan beras, ya beras. Beras sekilo dengan beras sekilo. Anggur kering dengan anggur kering. Lah kalau masih basah dengan anggur basah ini belum boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu kadar airnya berapa. Nah itu masalahnya. Wah hati-hati nih ngoten niku nggih.
Tapi kalau susu murni loh nggih. Susu murni itu yang cair ataupun yang kental itu boleh dengan ditakar. Makanya untuk tukar menukar makan juga repot ini. Seperti ini. Ya, apa sama ini, Pak? Berapa timbangannya ini? Kadarnya. Tukar ya, jual beli. Ini enggak pas. Yang enak saling memberi gitu aja. Iki rotimu tak apik. Ya, nyetak ini. Aman gitu. Karena harus sama loh. Kalau enggak sama riba namanya. Maksudnya riba itu ada unsur yang dirugikan di situ dalam makanan. Masya Allah. Kita lanjutkan akad salam. Ini salam ini pesan, Pak. Tapi pesan yang ada di sini ini enggak seperti pesan yang di Indonesia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Faslun fi ahkamis salami. Pasal menjelaskan hukum-hukum salam. Salam dan salaf secara bahasa memiliki makna yang sama. Dan secara syara adalah menjual sesuatu yang diberi sifat di dalam tanggungan. Salam tidak sah kecuali dengan ijab, penyerahan dari pihak penjual, dan qabul, penerimaan dari pihak pembeli. Transaksi salam hukumnya sah dengan cara kontan ataupun tempo. Jadi begini, salam itu kalau di tempat kita sama seperti pesan. Cuma pesan yang di kita itu belum bisa mewakili salam sepenuhnya. Salam begini bentuknya. Saya datang ke tempat Pak Zaid. Pak Zaid, saya pesan kepada Bapak. Assalamtu ilaik. Aku pesan kepada Bapak, akad salam, baju merek Temboro, ukuran XL, warna putih, kain katun, jumlah 2 kodi. Berapa, Pak? Oh, 4 juta. Oh, 6 juta. Nggih. 6 juta. Kapan barang saya ambil? 3 minggu lagi, Ustaz. Ini uangnya. Ini namanya akad salam. 3 minggu berikutnya saya datang. Kemudian untuk mengambil barang 3 kodi ini. Itu namanya akad salam. Lah, dalam akad salam ini nanti barang-barang yang diakati salam itu harus bisa disifati dengan sifat-sifat tertentu. Apabila barang yang nggak bisa disifati, maka nggak bisa diakati salam. Contoh seperti ini. Ini nggak bisa nih diakati salam ini. Saya pesan roti kukus. Roti apa ini, Pak? Roti apa ini? Spikuk. Apa namanya? Itulah spikuk apa-apa itu ya. Ini berapa 3 kotak misalkan. Coba, apa bisa ditentukan berapa kadar gulanya? Berapa telurnya? Berapa on tepungnya? Berapa pewarnanya? Berapa perasanya? Kemudian apalagi menggunakan api? Berapa derajat panasnya? Lah ini nggak bisa dibatasi, maka yang begitu nggak boleh untuk diakati salam. Makanya kalau kita ngomong pesan mau beli kue seperti ini bukan pakai akad salam, ya beli begitu aja, bayar duluan, nanti nyerahkannya nanti, hanya begitu saja.
Namanya bai'ul muajjal. Jual beli bertempo. Itu gambaran akad salam. Transaksi salam hukumnya sah dengan cara kontan dan tempo. Jika transaksi salam yang hal itu bagaimana? Begini contohnya. Kita datang ke sebuah toko. Pak, mau beli sarung. Sarung apa? Gajah duduk. Katalognya ada enggak? Oh, ada ini. Ini Pak, saya pilih yang nomor 162, yang ini. Ya udah. Barangnya belum ada, enggak ada di situ. Barangnya enggak ada di situ. Adanya hanya katalog gambar dok. Saya pilih yang nomor 163 ini. Berapa harganya? Oh ya ini 205 Pak. Ya ini uangnya. Sebentar ya Pak, tak ambilkan di belakang. Diambilkan. Ini salam namanya. Saya pesan yang ini duitnya, mana barangnya. Ya, tunggu sebentar. Ini hal. Kontan. Pesan kontan. Mananya pada waktu itu barang langsung bisa diserahkan. Lah kalau muajjal bagaimana? Katalognya tok, milih duluan, uangnya dikasihkan, barangnya masih besok. Atau beberapa minggu berikutnya. Lah itu namanya bertempo. Jadi akad salam itu ada kalanya cash, ada kalanya bertempo. Jika transaksi salam dimutlakan, maka sah dengan cara kontan menurut pendapat shah. Transaksi salam hanya sah pada barang yang memenuhi 5 syarat. Nah, ini ada 5 syarat nih, barang-barang yang bisa diakati salam. Pertama, muslam fi, atau barang yang dipesan harus dibatasi dengan sifat yang bisa menimbulkan bedanya tujuan pada barang yang dipesan tersebut. Ya barangnya bisa disifati. Kainnya katun, warnanya putih, ukurannya XL misalkan. Ini bisa terbatasi ini. Berarti bukan merah, bukan hitam. Bukan sunwash, bukan wool. Kainnya katun. Bukan L, bukan M, tapi XL. Contoh. Sekiranya dengan sifat tersebut, ketidakjelasan barang yang dipesan menjadi hilang. Penyebutan sifat tersebut tidak boleh dengan cara yang bisa menghantarkan barang yang dipesan tersebut sulit ditemukan. Seperti intan yang besar, budak wanita beserta saudara perempuannya, atau beserta anaknya. Ini sulit. Nggak boleh kita pesan barang-barang yang sulit untuk ditemukan. Saya pesan ya. Apa itu intan permata yang seukuran sekepala manusia. Masya Allah. Ini tuh sulit ngawur. Wasani, yang kedua. Barang yang dipesan harus berupa jenis yang tidak bercampur dengan jenis yang lain. Sehingga tidak sah transaksi salam pada barang yang bercampur bahan-bahan pokoknya yang tidak jelas batasannya, seperti jenang, bubur harisah, dan minyak makjun. Tidak bisa. Jika bahan-bahannya jelas ukurannya, maka sah transaksi salam pada barang tersebut seperti mentega. Makanya pesan mie ayam, mie-nya itu berapa? Ayamnya berapa? Kuahnya berapa? Micinnya berapa? Micin ini barang ini. Iya. Saya tegang-tegang kalau dikasih tahu teman, kira nengeng lo mie ayamnya enak, orang kok mie ayamnya enak, micine pas Pak. Alah, wah iki baksone cocok dudu jan celek. Ora kok celek ngono. Perasaane tepat lah ngekene. Saiki ngoten niku mangkane Mbah Rin terus aku niku murid dua doang ya Pak. Mbah zaman dulu itu ya mik nginang ngono terus aku ya untune iki jek apik terus netrone iki nyawang jek awas. Jek tengen gitu. Ngrungokne napa gampang krungu. Lah cacah saiki gampang kompokan terus jak omong angel terus untune entek terus
Walah. Coba toh. Asam urat, kolesterol, kadar gula itu sing ngenter ya wong sing akhir zaman sing kakean micin iki to nggih. Perasa, pewarna. Nggih, pemanis. Sing bangsane wonten niku to. Sing mbah-mbah biyen perasaku ya sehat-sehat wonten niku. Menjaga betul wonten. Telo jagung iso urip kok. Tiwul. Lah, jadi seperti itu, barang-barang yang nggak bisa diketahui ukurannya itu nggak bisa dipesan. Wasyartu salis. Ketiga disebutkan pada ungkapan musonef dan barang tersebut tidak diproses dengan api. Maksudnya api yang digunakan untuk menanak atau menggoreng barang tersebut. Jika api digunakan pada barang tersebut untuk memisahkan seperti madu dan minyak samin, maka sah transaksi salam pada barang tersebut. Ya tadi itu kalau menggunakan api kita nggak tahu kadar apinya berapa. Oh Pak, tapi sekarang kok menggunakan ovennya itu ukurannya itu ditetapkan sekian menit, sekian derajat nanti akan otomatis mati sendiri. Ya wis monggo. Kalau memang benar-benar bisa dibuktikan dan ada, ya monggo boleh. Boleh. Keempat, barang yang dipesan tidak boleh muayyan. Sudah tertentu, bahkan harus berupa tanggungan. Sehingga kalau muslamfihnya sudah ditentukan seperti aku memesan transaksi salam dengan biaya baju ini padamu, pada budak ini misalkan, maka hal itu bukan transaksi salam berdasarkan kesepakatan ulama dan juga tidak sah transaksi jual beli menurut pendapat Dhahir. Jadi begini, contoh di sini ada baju, Pak Zaid, aku pesan baju ini, berapa harganya? 70.000. Ya, aku pesan baju ini, harga 70.000 ini duitnya. Ini bukan salam namanya. Salam itu barangnya nanti. Barangnya belum ada, baru dipesan. Lah kok langsung ini berarti muayyan tertentu. Ini bukan salam. Bahkan kalau dikatakan jual beli juga repot. Jual beli kok menggunakan akad pesan. Ini dalam pembahasan nanti ya wis itu masuk jual beli akhirnya begitu nanti. Kelima, muslamfi tidak boleh dikhususkan dari barang yang sudah ditentukan seperti saya mensyaratkan dirham ini kepadamu untuk memesan satu sok dari tumpukan ini. Ini nggak boleh juga. Saya beli beras 5 kilo ya, harganya berapa per kilo? 10.000. Ini 50.000 saya beli, saya pesan 5 kilo dengan uang 50.000 ini dari tumpukan yang ini. Itu nggak boleh. Karena ya kalau tumpukan ini nanti ada 5 kilo. Kalau enggak, merepotkan penjual. Iya kalau yang ini semuanya bagus, kalau jelek. Maka nggak boleh. Ya udah, beras 5 kilo titik. Udah gitu aja. Dicarikan dari mana terserah penjual. Itu 5 syarat akad salam. Sampai di sini Pak, ada yang tanya. Ngantuk ya Pak? Nggih enten lae. Lah niki lek teng pondok ngeten iki mboten namung diwaos Pak. Wah ning nggih debat entek-entekan ngambek wis ngentekke mie ayam pirang-pirang mangkok barang ngene. Enggak nek kita pergi ngene ora iki lho oleh aja ngono to. Saiki masyarakat dhewe ngene mosok tetep kaku ngono kuwi iki lho, nggawe pendapat sing iki lho. Yo tapi iki sing mutamat ngene lho, Bro. Ya wis ngene lah ditulis pendapat yang terbaik seperti ini, tetapi dalam sebuah kasus boleh begini. Wis tapi dimusyawarahkan itu. Di pondok itu bahsul masail gayane ngoten niku. Kita pergi ngene, kuwi ngono. Ya itulah yang mereka betah di pondok. Kalau kita pikir mereka di tempat tertentu, ya hanya di masjid, kamar, kelas, WC, is ngono wae. 8 tahun kok betah ya. Jadi bukan masalah zahirnya di situ, tapi karena batinnya, fikirnya itu kemana-mana. Terus akhirnya ya indah saja, sehingga suruh pulang bareng nggak mau.
Inden itu. Ya. Iya. Itu ya bisa dikatakan akad pesan. Walaupun ada beberapa permasalahan tapi masih bisa masuk ke situ dan memang barangnya belum ada kok. Memang barangnya belum ada. Atau enggak apa juga barang yang sekarang ini sudah berada di pasaran. Cuma saya percaya sama bapak ini ahli mobil. Pak, tolong saya dicarikan barang merek ini yang tahun sekian, yang seperti ini loh Pak katalognya. Oh iya, warnanya minta apa Ustaz? Yang silver. Oke, ini uangnya. Nah, begitu itu juga namanya akad salam. Kan sekarang kan ada di masyarakat itu gade ya, sawah misalkan digade misalkan 10 juta gitu. Nah selama pinjam uang belum kembali sawahnya digarap oleh dia. Itu masalah Pak. Itu masalah di Indonesia berat. Itu saat ini Pak. Itu enggak karena kalau dalam perdataan kan tidak ada adanya jual beli Pak. Iya. Tapi kalau di dalam yang syar'inya itu begini seharusnya. Itu sawah, Pak saya punya sawah, saya butuh duit. Tak gadekan ke jenengan. Itu berapa Ustaz? 50 juta Pak. Ya 50 juta. Ini sawah sebagai gade Pak. Ini sertifikatnya. Maksudnya kalau suatu saat pada waktu yang ditentukan saya nggak bisa bayar, ya sawah ini nanti dijual untuk bapak uangnya. Itu sebenarnya. Yang garap ya saya, masih milik saya. Nah cuma sekarang ini repotnya orang yang meminjamkan uang itu dapat kemanfaatan garap sawah itu riba. Di sini ribanya. Kullu qardin jarratan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada efek kemanfaatan bagi yang meminjamkan itu riba. Nah, riba itu kenapa toh riba itu kok dikatakan negatif? Karena mengambil hak orang lain dengan dalil. Di situ yang menjadikan. Tapi kalau beri hadiah nggak apa-apa ya? Beri hadiah tanpa persyaratan nggak apa? Biasanya kalau panen kasih. Nggak apa-apa itu. Kalau lelang satu ya, lelang. Jadi tanah desa miliknya desa itu dilelang. Itu gimana Pak? Hukumnya dilelang artinya yang kan di tanah itu memang di tanah itu sama yang lelang itu yang menang lelang itu kan lelang dulu lelang. Sampai ya kan setahun, 1 tahun, lain-lain, ya 2 tahun. lelang sewa loh berarti Pak? Lelang sewa. Boleh. Ini punya desa. Ya. Ini kalau mau tak sewakan langsung ke Pak Tris kan nanti kecemburuan sosial dong. Wes, ini kita buka harga per kotak sekian. Yang pengen nyewa silahkan. Apa? Ya wes, dipilih dengan cara apa begitu? Ya, pihak desa menyewakan. Ini seperti mungkin Temboro menyewakan yang di dekat lapangan untuk beli ya seperti itulah. Cuma ada pun penentuannya lewat lelang atau enggak. Pengelola yang mungkin. Tapi Pak ya. Assalamualaikum.